Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Materi kali ini kita akan membahas tentang musyarakah mutanaqishah atau biasa disingkat dengan MMQ. Yang mana musyarakah mutanaqishah ini adalah perkembangan dari akad syirkah. Kita tahu ya, akad syirkah itu adalah akad tentang perkongsian atau persekutuan atau permitraan, yang mana ada beberapa pihak yang bekerja sama untuk melakukan usaha. Nah, maka seiring perkembangannya zaman, ulama telah memodifikasi akad syirkah ini menjadi salah satunya adalah musyarakah mutanaqishah, yang mana akad syirkah ini kan banyak ya. Ada yang berdasarkan segi modalnya, ada yang berdasarkan porsi modalnya, ada yang berdasarkan temporari ya, temporari dari waktu syirkah tersebut dan lain sebagainya. Maka ulama memodifikasi dan menerapkan akad musyarakah mutanaqishah ini di lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non bank. Nah, untuk mengetahui, untuk mempelajarinya, mari kita lanjutkan kuliah kita dalam kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita kenal dulu ya, apa itu MMQ atau musyarakah mutanaqishah. Nah, ada beberapa istilah berbeda tentang konsep MMQ yang diperkenalkan para ulama. Nah, jadi ada istilah berbeda-beda, yang mana nanti ya pada intinya itu sama lah ya. Nah, yang pertama musyarakah mutanaqishah. Nah, ini yang kita jadikan judul ya tadi di materi ini. Namanya yang pertama itu musyarakah mutanaqishah, yaitu kerjasama antara para syarik, dalam hal ini bank dengan nasabah, dalam membeli suatu barang. Nah, kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dan nasabah, disertai dengan pembelian barang modal milik bank ya, yang dilakukan secara berangsur, sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang. Nah, gampang dipahami insya Allah ini. Intinya beli bareng, ayo saya punya uang sekian, kamu punya uang berapa bang, saya mau butuh ini, ayo beli, kita berserikat gitu ya, kita bersyirkah. Nah, kemudian nanti saya akan membeli bagianmu, nah gitu ya, saya akan membeli bagianmu secara berangsur. Kemudian yang kedua, musyarakah muntahiyah bitamlik. Nah, yang artinya secara harfiah adalah perserikatan yang diakhiri dengan kepemilikan, gitu ya. Kalau tadi kan musyarakah mutanaqishah itu perserikatan dengan berkurangnya porsi, nah gitu. Tapi kalau yang musyarakah muntahiyah bitamlik adalah perserikatan yang diakhiri dengan kepemilikan, yaitu kerjasama antara sejumlah syarik, dalam hal ini bank dan nasabah, dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha. Modal usaha tersebut kemudian dibeli oleh nasabah sesuai janji, sehingga kepemilikan modal bank berpindah dan seluruh modal usaha syirkah menjadi milik nasabah. Terdapat dua skema akad, yaitu akad syirkah, akad jual beli, setelah terdapat janji. Jadi yang pertama syirkah, barang-barang dulu, kemudian ada jual beli, terus janji beli. Hampir sama lah ini ya. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga ada musyarakah muqayyadah, yaitu kerjasama terikat karena dalam akad ini terdapat keterikatan yang disepakati oleh bank dan nasabahnya. Nah, apa itu? Nah, yang pertama kesepakatan untuk membeli barang modal milik bank oleh nasabah yang dilakukan secara angsur. Jadi di sini lebih diilustrasikan kepada pengembangan ya, pengembangan usaha ya. Nah, kemudian yang kedua, kesepakatan untuk melakukan pengembangan modal usaha, misalkan sewa menyewa yang dilakukan oleh nasabah. Karena harta yang dijadikan modal dalam syirkah harus menghasilkan baik keuntungan maupun upah atas sewa. Nah, jadi istilahnya gini, bagiannya bank itu ya,
itu harus menghasilkan gitu ya. Baik sampean sewakan ke orang lain atau sampean sewa sendiri. Nah, atau kalian sewa sendiri. Yang ketiga, kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah karena pembelian atau pembayaran secara berangsur. Jadi ada kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah. Nah, MMQ merupakan akad hasil kreasi ulama dan pengusaha yang memadukan nilai musyarakah yang terdapat dalam syariah dan kebutuhan instrumen bisnis yang berkembang sedemikian cepat. Yang mana akad ini dirumuskan dan dibenarkan oleh ulama pada abad ke-20. Ya, baru ya, tepatnya 1997 yang dibahas oleh Majma' Fiqih Al-Islami. Majma' Fiqih Islami itu adalah seperti perkumpulan para ahli fikih ya. Levelnya dunia ini ya. Maka secara garis besar para ulama tidak sepakat tentang boleh tidaknya MMQ, sebagian besar membolehkannya dan lainnya melarangnya. Jadi yang namanya MMQ ini ternyata tidak semua membolehkannya. Ada juga yang melarangnya. Tapi yang melarang ini ya sedikit ya, karena mungkin kehati-hatian dan dia melihat bukan masalah dampaknya ini maslahat atau tidak, atau sebagai solusi atau tidak, tapi pada keabsahan teori. Jadi penerapan teori ini pas atau tidak. Sedangkan yang membolehkannya itu juga melihat kepada dinamika bisnis yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri ya, di dunia ini. Kemudian kita harus bersaing dengan bank konvensional, kemudian umat Islam ini jumlahnya miliaran dan membutuhkan instrumen keuangan yang halal. Nah, lebih melihat daripada itu. Jadi intinya MMQ itu memang dikreasi ulama, memang dibuat gitu ya, dan dikembangkan dari akad musyarakah atau akad syirkah yang dulu gitu, yang hanya kerjasama kemudian selesai sudah, kerjasama jual beli, pasarnya selesai gitu. Nah, jadi enggak hanya begitu saja enggak. Oke. Selanjutnya, nah sekarang kita akan membahas tentang ragam skema. Ragam skema ini gambarannya. Gambaran musyarakah mutanakisah itu gimana? Penerapannya dalam bank gimana? Nah, ada beberapa penerapan di sini ya. Jadi tidak melulu keuntungan atau pembelian itu dilakukan oleh nasabah ke bank enggak, tapi juga bank membeli punya nasabah, kadang begitu. Nah, kan namanya juga perkongsian, namanya juga syirkah, musyarakah. Jadi terserah mereka. Oke, ada beberapa ragam skema atau gambaran MMQ atau musyarakah mutanakisah, yaitu yang pertama, nah antara bank dan nasabah sepakat melakukan akad syirkah dengan membentuk modal usaha dalam bentuk barang modal dengan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil atau proporsional. Jadi di sini yang pertama, bank sama kita itu bersepakat untuk bermodal. Modal itu memang awalnya uang, tapi yang disepakati apa gitu ya. Memang awalnya itu uang. Nanti bisa aja uang, ayo kita modal bikin pabrik gitu. Ya memang uang nanti yang yang disetor, tapi kan wujud apa? Yang kamu setor apa gitu. Oh, saya mau beli mesinnya, saya mau beli materialnya, saya nyiapkan tanahnya misalkan gitu. Saya mau apa yang lain gitu kan. Nah, terserah. Makanya di sini pembagiannya itu proporsional. Berapa persen nisbahnya atau bagiannya berapa persen. Kemudian barang modal syirkah tersebut dijual oleh pihak bank kepada nasabah. Jadi bagiannya bank tadi ya, karena kan diajak kerjasama, dijual kepada nasabah atau oleh pihak nasabah kepada bank. Jadi mau bank jual ke nasabah, mau nasabah jual ke bank. Nasabah ini maksudnya yang bermitra ini ya, yang bersyirkah ini, bukan nasabah lain, bukan ya. Atau oleh pihak bank dan nasabah secara bersama kepada pihak lain. Jadi terserah ini ya, bagiannya bank itu, terserah bagiannya masing-masing itu, kan tadi kan sama-sama ngumpulin uang gitu kan. Bagiannya masing-masing ini, mereka mau saling menjual satu sama lain, boleh. Atau sepakat dijual ke orang lain, juga boleh. Gitu ya. Setelah akad syirkah berakhir, karena masing-masing mitra memiliki hak untuk menjual barang modal. Jadi
Kalau misalkan akad sirkahnya itu berakhir, ya diakhiri, berakhirnya gimana? Ya berakhirnya misalkan sesuai kesepakatan berapa tahun, misalkan atau berapa bulan, atau misalkan kalau pasar ini selesai ya selesai, misalkan gitu. Kan ada namanya pasar musiman gitu kan. Atau misalkan ada yang apa istilahnya ya, kalau meninggal disepakati kalau salah satu meninggal ya berarti selesai, misalkan gitu. Macam-macam ya. Jadi intinya ini apa namanya, para pihak ini boleh menjual satu sama lain atau menjual ke pihak ketiga, gitu ya. Nah, itu skema yang pertama. Yang kedua, bank dan nasabah sepakat untuk melakukan kerjasama usaha. Masing-masing pihak menyerahkan hartanya untuk dijadikan modal usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan syarat. Nah, syaratnya apa? 1. Nasabah wajib membeli barang modal milik bank. 2. Nasabah wajib menyewa barang modal tersebut supaya mendatangkan pendapatan berupa ujroh. Jadi di sini apa namanya, yang ada ketentuan atau syarat bahwasanya nasabah harus membeli barangnya. Tidak boleh nasabah menjual bagiannya ke bank, tapi yang harus menjual itu bank, bagiannya bank harus dijual ke nasabah. Kemudian nasabah wajib menyewa barang modal tersebut. Nah, jadi setelah misalkan apa ini contoh ya, contoh mobil gitu ya. Sampean kalian mau taksi online gitu kan, mau kerja taksi online, tidak punya mobil, punya uang katakan 5 juta, beli mobil misalkan apa, Sigra, Kalia itu ya, itu kan 150 juta. Nah ya kan, berarti kalau 5 juta kurangnya 145 juta kan gitu. Bilang ke bank, bang, saya mau beli apa namanya, mobil untuk usaha. Mobil ini nggak hanya untuk usaha online ya, bisa pickup, bisa truk dan lain-lain ya, bisa kapal, pesawat dan lain sebagainya. Kamu punya uang berapa? Abang nanya gitu. Aku punya uang 5 juta. Ya, terus nanti buat apa? Buat taksi online. Misalkan tempatnya di Surabaya gitu. Oke, disetujui, lihat profilnya disetujui. Mau beli apa? Beli Sigra atau Kalia, harganya berapa? 150 juta. Nah, di apa namanya, di ilustrasi yang kedua ini, di skema yang kedua ini, itu dikasih klausul, diberi klausul bahwasanya nanti setelah beli ya, bank ngasih uang ya, setelah beli berarti wujud modalnya itu kan apa, yang dibuat usaha nanti kan mobil gitu kan. Nah, maka nasabah wajib membeli barang modal milik bank. Nah, setelah sirkah ini berjalan gitu ya, nanti si bank ini, apa si nasabah ini harus membeli bagian dari si bank itu. Nah, kemudian si nasabah harus membeli bagian bank itu, dia juga harus nyewa gitu. Harus nyewa dari bank, nyewa punya bagiannya bank itu. Loh, kok nyewa gimana? Iya, karena yang namanya apa namanya, sirkah itu ya, itu kan harus ada hasil. Nah, karena ini ada klausul wajib menyewa, maka penghasilan bank itu ya dari sewa itu, plus nanti dia bagiannya berkurang sedikit-sedikit. Nah gitu, karena kan kita ngangsur gitu kan. Nah sedikit-sedikit, berapa tahun, misalkan 10 tahun dengan nominal berapa. Nah nanti setelah 10 tahun berarti mobil itu sudah sah milik kita. Nah, itu contoh mobil, bisa rumah, bisa kantor, bisa apalagi lain sebagainya lah ya. Nah ini ada cirinya di sini adalah adanya 2 klausul tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya, bank dan nasabah melakukan musyarakah, masing-masing menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha dalam bentuk saham. Nah, jadi dalam bentuk saham ini ya, bentuknya itu saham. Selain mitra, setiap mitra memiliki sejumlah saham sesuai dengan modal yang disertakan. Dan mitra jika menghendaki menjual sahamnya kepada bank dalam jumlah tertentu dan atau semua sahamnya kepada bank pada setiap tahun, baik pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun secara angsur. Nah, jadi yang dikongsikan itu saham.
Nah, gitu. Yang dimitrakan itu saham. Ya, dia tetap nanti setornya duit juga, uang juga. Cuma kan istilahnya yang kita kan bisa nentukan ini yang dijadikan berserikat itu apa? Oh, saham. Gitu. Yang ini yang saham ya. Nah, apabila pembayarannya dilakukan secara angsur, modal yang dimiliki nasabah dalam bentuk saham mengalami penurunan. Bukan penurunan harga, tapi kepemilikannya menurun atau berkurang gitu ya. Dan apabila seluruh bagian atau porsi milik nasabah dibayar lunas oleh bank, maka menjadi milik bank secara penuh. Nah, gitu ya. Berarti ini istilahnya bank yang membeli. Kalau tadi kan yang pertama yang membeli siapa saja boleh, baik yang mitra ataupun orang lain. Yang kedua yang beli harus nasabah, gitu kan. Yang ini yang beli bank. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, syirkah atas modal berupa barang yang disertai janji untuk melakukan akad jual beli barang modal. Nah, alurnya gimana? 1. LKS dan nasabah bermitra yang modal usahanya dalam bentuk barang dan porsi kepemilikan dinyatakan dalam bentuk saham. Nah, jadi modalnya itu barang. B. Mitra berjanji untuk melakukan penjualan barang modal apabila akad syirkah berakhir. C. Barang modal dijual kepada salah satu mitra, misal kepada nasabah, atau dijual kepada pihak lain pada saat akad syirkah berakhir. Jadi kalau syirkahnya berakhir harus dijual. Nah, ini yang keempat, model gambaran yang keempat. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang kelima, syirkah mutanasikisoh dengan melengkapi model yang sudah wujud. Nah, ini istilahnya gini, modal sudah wujud itu sebagian barangnya sudah ada, gitu ya. Tinggal melengkapi agar istilahnya ini yang mau dibuka usaha ini lengkap, gitu. Tinggal melengkapi aja. Contoh, seorang memiliki pabrik tapi tidak beroperasi karena peralatan produksinya belum lengkap atau rusak, atau misalkan barang produksi mesinnya itu usang gitu ya, sudah ketinggalan zaman misalkan. Nah, yang kedua, pemilik pabrik mengajukan pembiayaan ke LKS untuk membeli alat produksi agar dapat beroperasi. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian LKS mengabulkan permohonan pemilik pabrik. Nah, dikabulkan, oke. Nah, kemudian pabrik milik nasabah ditaksir harganya misal 100 juta. Dan alat produksi yang dibeli LKS misalkan 100 juta. Nah, sehingga porsi masing-masing mitra adalah 50% dan usahanya dinyatakan dalam saham. Misalnya 200 juta lembar saham, misal, nah gitu ya. Dikonversi ke saham. Nah, pemilik pabrik atau nasabah berjanji untuk membeli porsi modal LKS secara bertahap dan LKS berjanji untuk menjualnya. Nah, F. Dalam hal ini, pembelian porsi modal milik bank dilakukan secara bertahap. Maka syirkah berakhir karena porsi modal menjadi milik nasabah secara penuh 100%. Jadi ketika angsurannya selesai, maka syirkah itu berakhir dan modal semuanya milik nasabah. Ya, biasanya nih upgrade mesin gitu, di mesin pabrik atau apa yang lainnya. Ya, tidak hanya pabrik itu kan macam-macam lah, pabrik apa terserah. Tidak hanya itu saja. Ya, jadi begitu ya. Di sini yang namanya bank itu nanti berkurang. Nah, berkurang sedikit demi sedikit. Jadi sahamnya bank itu kita beli. Sahamnya bank itu kita beli, kita angsur, misalkan dalam 10 tahun, dalam 20 tahun gitu ya. Jadi tetap beroperasi itu, pabriknya itu. Dapat bersaing dengan yang lain gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah syarat-syarat MMQ. Nah, di sini ada beberapa syarat dan yang berkaitan dengan musyarakah mutanakisah, yang mana ini dikemukakan dalam dalam muktamar lah ya gitu ya. Dalam muktamar Majma' Fiqih itu ditetapkan syarat-syaratnya agar orang itu nggak mudah berserikat terus kemudian dia mendolimi temannya, mendolimi mitranya gitu ya. Nah, Syekh Alauddin Az-Za'tari dalam kitab Fikih Muamalat Al-Maliyah Al-Muqaran,
Nah, ini ya kitab Syekh Alauddin Az-Za'atari itu bagi penggiat ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah terkenal sekali ya. Karena apa namanya? Buku-buku beliau juga dijadikan rujukan ya, dalam penetapan fatwa, dalam menghukumi apa namanya? Ekonomi atau muamalat kontemporer ya. Nah, syarat penerapan akad musyarakah mutanakisah adalah syaratnya apa saja? 1. Tidak boleh ada janji dari mitra untuk membeli porsi milik mitra lainnya dengan harga yang disepakati pada saat akad syirkah mutanakisah dilakukan. Nah, jadi pas akad syirkah mutanakisah dilakukan, langsung apa janji membeli porsi dengan harga yang disepakati. Nah, tetapi yang boleh gimana, harga tiap-tiap porsi harus disepakati pada saat akad jual beli dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar. Jadi bisa saja ketika musyarakah mutanakisah dilakukan, kemudian ternyata harganya beda, selang berapa hari naik, selang berapa hari turun, misalkan gitu ya. Nah, maka akadnya untuk membeli porsi ya, membeli bagian modal itu pada saat akad jual beli dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar. Jadi harus harga pasar, harus disepakati harga pasarnya berapa. Terus bank juga pasti ngambil untung dari situ, gitu loh. Sudah modalnya dia balik, ya kan, dia untung dari penjualannya itu, misalkan. Nah, terus nanti kalau macam-macam ya, kalau apa namanya pakai akad ijaroh, nanti ada akad ijaroh itu dapat juga upah dari sewanya itu. Yang kedua, tidak boleh adanya pembebanan biaya asuransi, pemeliharaan, dan beban-beban lainnya hanya kepada salah satu mitra. Jadi nggak ada kalau kalian pakai akad ini itu nanti biaya asuransi ya ditanggung bareng, gitu ya. Pemeliharaan ya ditanggung bareng, dan beban-beban lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, nisbah bagi hasil yang diterapkan haruslah nisbah proporsional, bukan nisbah bagi hasil atas dasar kesepakatan. Jadi di sini yang dipakai itu nisbah proporsional. Proporsional itu persentasenya berapa. Nah, gitu ya. Bukan atas dasar, kalau proporsional itu jelas modalnya itu 40%, yang A 40%, yang B 60%, atau 30%, 70%, atau 10%, 90% gitu ya. Dan itu tidak akan berubah karena yang diukur itu modalnya. Yang diukur, yang ditakar itu kan modal yang disetorkan. Cuman kalau atas dasar kesepakatan ya, bisa aja yang modalnya banyak dia hanya dapat 10%, tapi yang modalnya mungkin sepertiganya atau 2/3-nya yang pertama tadi itu malah dapat persenannya misalkan 30% dengan alasan macam-macam. Dan yang namanya kesepakatan itu bisa berubah-ubah. Sekarang 70 banding 30. Sebulan kemudian kok agak bagus ini usahanya, minta jatah yang 30 ini. Akhirnya di 40, 60. Kok 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi berkembang, misalkan terus minta lagi nambah 50 misalkan gitu. Kalau kesepakatan begitu, bisa berubah-ubah. Yang keempat, akad yang satu dengan akad lainnya harus terpisah secara jelas. Nah, jadi akad-akad yang tadi ya, syirkah, jual beli, atau syirkah, sewa, jual beli, ada janji, diselipi janji, itu harus terpisah secara jelas. Yang kelima, harus ada pernyataan dalam akta perjanjian yang menjadi dasar dilarangnya salah satu minta dikembalikan atau ditarik kembali dana yang sedang diinvestasikan. Jadi tidak boleh mitra itu, kalau misalkan rugi nih kan, rugi, terus bank minta mana uangnya kembalikan gitu. Nah, tidak bisa, mana bagian saya kembalikan. Kalau memang apa namanya tiba-tiba minta ditarik gitu, tidak bisa. Gitu ya, tidak bisa tiba-tiba minta ditarik anunya bagian modal saya tadi terus diuangkan gitu, tidak bisa. Tidak bisa dibatalkan seperti itu, tidak boleh. Gitu. 6, harus dilakukan dengan menyertakan modal dari masing-masing pihak. Nah, harus dilakukan. Jangan satu yang modal kemudian satu yang menjalankan. Namanya itu mudharabah, bukan musyarakah nanti ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh adanya jaminan dari nasabah kepada bank atau LKS untuk mengembalikan modal milik bank atau LKS secara penuh meskipun usahanya mengalami kerugian.
Jadi kalau rugi, nggak boleh bank nuntut, oh, mana modal saya, kembalikan. Memang sama-sama rugi, atau misalkan kena musibah, banjir, tanah longsor, gitu misalkan ya, dan lain sebagainya, terus minta lagi, nggak bisa ya. Sebab hal ini semi riba, karena seperti ini semi riba, gitu ya. Nah, kemudian fatwa DSN MUI. Nah, di sini kita bahas ya fatwanya sekarang. Tadi kan aturan-aturannya sudah jelas, kemudian sekarang fatwanya gimana dalam DSN MUI. DSN MUI telah menerbitkan 2 produk yang berkaitan dengan musyarakah mutanakisah ya. Nah, itu 2 produk. Yang pertama fatwa nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisah. Nah, silakan dipelajari. Insya Allah tidak keluar dari yang saya bahas tadi. Yang kedua, keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman implementasi musyarakah mutanakisah dalam produk pembiayaan. Jadi, kenapa kok 2? Karena ini saling berkaitan. Dan yang kedua, yang keputusan DSN nomor 1 tahun 2013 ini memang banyak keluhan dari nasabah tentang penerapan musyarakah mutanakisah di lembaga keuangan syariah. Karena mereka menafsirkannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Yang ini ditafsirkan sendiri, fatwa ini ditafsirkan sendiri. Yang mana lebih menguntungkan dia ya itu yang dipakai, tidak terlalu memperhatikan nasabahnya. Nah, kedua produk DSN MUI di atas bersifat saling melengkapi dan merupakan satu kesatuan karena pedoman implementasi pada prinsipnya merupakan penjelasan atas fatwa yang sudah ada. Jadi yang masih ambigu-ambigu bersifat umum itu dijelaskan lagi, gitu ya. Nah, perbedaan substansial antara keduanya terletak pada sifat dan tujuannya. Nah, fatwa nomor 73 tahun 2008 merupakan pedoman penerapan akad musyarakah mutanakisah yang bersifat umum. Nah, sifatnya ini umum ya. Sedangkan keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2013 merupakan implementasi musyarakah mutanakisah dalam produk pembiayaan. Nah, yaitu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Jadi ternyata mungkin pada prakteknya di lapangan itu ya banyak kenakalan-kenakalan lah, banyak pelanggaran-pelanggaran lah, keluar dari koridor-koridor dengan alasan penafsiran yang ada di fatwa nomor 73 tadi. Akhirnya dibuatlah keputusan, karena banyak laporan, dibuatlah keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2013 untuk melengkapi dan sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya, gitu ya. Oke. Produk MMQ. Nah, sekarang kita akan bahas tentang produknya apa sih, gitu. Produk dari musyarakah mutanakisah itu apa dalam lembaga keuangan syariah? Penerapan akad musyarakah mutanakisah di lembaga keuangan syariah berbentuk produk dana, yaitu penyaluran dana atau pembiayaan LKS. Nah, maka dapat diterapkan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, produk KPRIB. Dalam kurung ya, produk KPRIB itu nama ya. Kemudian pembiayaan kepemilikan rumah inden, produk KPR Inden IB, mesin dan alat produksi pabrik. Ya, mesin itu macam-macam lah ya, mesin kapal, mesin apa lah terserah. Kemudian kendaraan serta benda-benda fisik lainnya. Nah, jadi bisa diterapkan di situ. Nah, yang ilustrasi 1 produk KPRIB. Ilustrasi yang pertama gimana? Produk KPRIB itu gimana? 1. Nasabah mengidentifikasi rumah yang ingin dibeli secara bersama dan melakukan perjanjian pembiayaan kepada LKS dengan akad musyarakah mutanakisah. Jadi kalian ya, misalkan mau beli rumah. Rumahnya sudah ada atau belum? Rumahnya sudah ada. Nah, sudah dibangun, sudah selesai, sudah. Mau beli itu iya. Nah, oke. Nah, nunjuklah rumah itu, kemudian milih rumah tersebut dan mengajukan pembiayaan ke bank syariah. 2. Nasabah dan bank melakukan akad musyarakah mutanakisah dengan bersama-sama menyatakan porsi modal masing-masing untuk membeli rumah. Harga rumahnya 200 juta, zaman punya hanya 10 juta, berarti porsi modalnya berapa gitu ya. Bank berarti kan nomboknya 190 juta. 3. Rumah yang dibeli disewa oleh nasabah. Jadi setelah kita beli ya rumah itu, kan di situ ada bagiannya bank 90% tadi kan ya. Modal kalian itu 10 juta, harganya 200 juta, berarti bank kan nomboi 190 juta. Nah, berarti sebenarnya rumah itu secara kepemilikan
bagian bank itu 90% lebih. Nah, yang 90% itu disewa oleh nasabah. Yang 90% itu disewa oleh nasabah. Bank bagian 90% tak sewa ya. Nah, pendapatan bank dari sewa nasabah dan tidak ada bagi pendapatan bank dari sewa nasabah dan tidak ada bagi hasil. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kalau nasabah ini akhirnya menyewa pun bagiannya bank tadi, maka bank tidak dapat bagi hasil dari rumah itu. Kan rumahnya ditempatin nasabah, berarti bagi penghasilan bank itu ya dari upah sewa itu. Makanya nggak ada bagi hasil. Atau disewakan kepada orang lain. Nah, kecuali kalau disewakan ke orang lain, bukan yang bermitra, bukan kita dengan bank, orang lain, maka pendapatan bank dan nasabah dari bagi hasil upah sewa. Nah, bagi hasil upah sewanya berapa? Kemudian di di persentase berapa persen? Nah, berarti selanjutnya itu milik bank yang porsinya besar tadi, gitu ya. Itu kalau disewakan ke orang lain. 4. Nasabah membeli porsi modal bank secara bertahap. Nah, setelah kalian itu menyewa gitu ya. Akhirnya kalian nanti setelah disewa dan kalian sah tinggal di situ, maka sedikit demi sedikit kalian membeli bagiannya bank secara bertahap, secara angsur. Itu salah satu produk, kalau produk KPR yang rumahnya sudah ada. Nah, lanjutan. Ilustrasi 2, produk pembiayaan KPR IB Ijaroh Inden. Nah, jadi di sini rumahnya belum ada, jadi masih berupa tanah. Kalian mengajukan, saya mau beli rumah, tapi kok masih dapatnya tanah, gitu kan? Tanah pun juga belum kalian beli itu ya tanahnya, jadi masih tanahnya orang, gitu loh, ditawari. Mungkin sampean kalian pengen rumahnya besar, beli tanah sekalian nanti dibangun gitu kan, tidak beli yang jadah-jadi. Satu, gimana ilustrasinya? Kalau ijaroh inden ini ada kata ijaroh ya. Satu, nasabah menentukan rumah yang ingin dibeli bersama dan melakukan pengajuan pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakisah. Nah, seperti biasa. Yang kedua, nasabah dan bank melakukan akad musyarakah mutanakisah dengan menyatakan porsi modal masing-masing. Nah, jelas. Nah, kemudian yang ketiga, rumah yang dipilih secara inden disewa oleh nasabah dengan akad ijarah musawah bitimah. Nah, karena tadi belinya kesepakatannya itu beli rumah gitu. Sedangkan di situ masih berwujud tanah, maka yang dipakai akadnya itu adalah akad ijarah musawah bitimah. Nah, silakan nanti kalau apa itu ijarah musawah bitimah, nah silakan nanti lihat di pembahasan atau materi yang sudah saya sampaikan tentang ijaroh ya, tentang sewa menyewa. Di situ saya bahas ijaroh mausufah bitimah. Jadi kita menyewa sebuah barang yang belum ada barangnya. Nah, gitu. Ketika rumah sudah jadi dan diserah terimakan, misalkan sudah jadi dibangun, maka dilakukan akad ijarah mausufah bitimah, dilanjutkan dengan akad ijarah muayyanah. Kalau ijarah muayyanah, karena barangnya sudah jadi kan bukan mausufah bitimah lagi gitu loh. Akhirnya ijarah muayyanah, ijarah yang telah ditetapkan atau yang telah dipilih, yang telah ditentukan. Berarti ini rumahnya maksudnya disewa. Nah, 4, bank menerima pendapatan berupa ujroh, upah atas sewa porsi modal milik bank dari nasabah karena rumah inden disewa oleh nasabah. Ya, kalau kita pakai rumah itu berarti kan kita nyewa tadi kan ya. Nyewa. Nah, pendapatan bank itu dari sewa kita itu. 5, nasabah membeli porsi modal bank secara bertahap. Nah, akhirnya kalau sudah berlanjut sewanya itu atau sudah berakhir, itu boleh si nasabah ini menyewa gitu ya. Membeli porsi modalnya bank. Dikit-dikit diangsur, nanti kan juga pindah ke pemilikan gitu. Oke, selanjutnya ilustrasi 3, produk pembiayaan mesin pabrik dan atau ijarah. Jadi ini sebenarnya saya gabung ya. Kalau tadi kan rumah, kalau sekarang mesin pabrik, nanti bisa diilustrasikan mau mesin pabrik, mobil, kapal, pesawat misalkan gitu ya, atau misalkan tempat wisata, semacam-macam lah di situ ya. Bisa kalian pakai untuk mengilustrasikannya.
Jadi ini sebenarnya dua gitu ya, yaitu produk pembiayaan mesin pabrik satu dan produk pembiayaan mesin pabrik ijaroh dengan ijaroh dua. Nah, ini nomor dua itu. Jadi ada yang ijarohnya, ada sewanya, yang nomor satu nggak ada sewanya. Nah, yang pertama nasabah mengidentifikasi mesin yang ingin dibeli secara bersama dan melakukan pengajuan pembiayaan kepada LKS dengan akad musyarakah mutanakisah. Ini umum lah ya. Nasabah dan bank yang kedua, nasabah dan bank melakukan akad musyarakah mutanakisah dengan bersama-sama menyatakan porsi modal. Nasabah modalnya bangunan, pabrik, dan bank mesin pabrik. Jadi apa namanya? Ayo kita apa namanya istilahnya ya, kita kerjasama, nah, gitu ya. Saya punya pabriknya, tapi mesinnya jelek, mesinnya rusak, mesinnya jadul misalkan, terus saya pengen produksinya tetap jalan, kemudian pabriknya tidak mati, kan butuh upgrade mesin, beli yang baru. Nah, dan bank mesin pabrik. Jadi modalnya bank nanti adalah mesin pabrik yang dibeli olehnya untuk pabrik kita atau pabrik saya ya. Oke. Yang ketiga, para mitra atau pihak lain melakukan penaksiran harga pabrik. Nah, jadi sebelum setelah disepakati, oh ya, saya akan belikan mesinnya. Nanti kita bagi untung misalkan gitu ya. Nah, para mitra atau pihak lain melakukan penaksiran harga pabrik. Nah, akhirnya ditaksir dulu. Misalkan pabrik ini harganya berapa? Tanpa mesin ya. Pabrik, tanah plus bangunan. Misalkan berapa? 60 juta misalkan, 600 juta misalkan. Lalu dihitung porsi modalnya masing-masing. Maksudnya di sini penaksiran itu bangunan dan mesin ya. Jadi bangunannya ditaksir misalkan 600 juta atau 700 juta dan mesinnya itu Bank Syariah mengeluarkan modal untuk beli mesinnya 300 juta. Nah, misalkan gitu. Lalu dihitung porsi modalnya masing-masing, yaitu persentase. Nah, dihitung modalnya masing-masing berapa porsinya. Misalkan tadi 600 ya, misalnya 600 juta harga pabriknya, 400 juta modal beliin mesin barunya, maka porsinya berarti ya 60%, 40%. Porsi keuntungan dari pabrik itu. 4. Keuntungan penjualan produk pabrik dibagi kepada bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Nah, ini yang pertama. Dan yang pakai ijaroh atau pakai sewa, mesin pabrik disewa atau modalnya bank, nah, mesin pabrik tadi kan modalnya bank disewa oleh nasabah sehingga bank dapat upah sewa. Jadi mesin pabriknya ini yang kedua, kalau yang pertama tadi bank itu dapat bagi hasil dari keuntungan. Kalau yang ini bank itu nggak dapat bagi hasil dari keuntungan, tapi kalau yang ijaroh ada kata-kata ijaroh atau sewanya itu si nasabah atau pihak pabrik itu menyewa mesin yang jadi modalnya si bank tadi. Nah, gitu ya, disewa sehingga bank tetap dapat pemasukan dari harga sewa yang diberikan kepada pabrik tadi ya. Nah, oke. 5. Nasabah membeli porsi modal bank atau mesin pabrik secara bertahap. Nah, akhirnya nasabah nanti nyicil untuk beli porsi modal bank secara bertahap. Itu ngangsur. Nah, oke adik-adik sekalian, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami ya. Kalau misalkan bingung, ini gimana sih Pak, kok ketumpuk-tumpuk gitu, kerjasama, nanti saling menyewa, saling membeli. Nah, memang begitu. Nah, gitu ya. Ini kan perkembangan dari akad syirkah tadi yang awalnya cuma kerjasama biasa. Nah, karena ini dibutuhkan akad-akad seperti ini untuk memfasilitasi instrumen keuangan yang halal gitu ya bagi umat Islam. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang atau saya salah dalam penjelasan, nah, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya, karena saran dan masukan kritik kalian itu sangat penting sekali bagi saya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.